Berlatar pada zaman dulu, wilayah Hong Kong masih diramaikan oleh para gangster. Mereka saling bantai merebutkan wilayah kekuasaan sebesar mungkin. Soalnya, kalau merebut jabatan itu mah pejabat Konoha. Perkenalkan MC kita bernama Tom. Tom yang sedang bertarung jalanan. Yang dimana Tom cukup pede dengan kemampuannya berbekal sebagai preman kampung di desanya demi mendapatkan cuan tambahan. Si bos yang melihat kemampuan Tom mau merekrutnya menjadi anak buahnya. Namun Tom menolaknya karena ia tidak tertarik dengan para gangster. Dia hanya ingin membuat KTP. Si bos yang tersinggung bilang nanti dia akan membuatkan untuknya. 1 minggu lagi kembali lagi ke sini untuk mengambil KTP-nya. Hari demi hari, Tom bekerja sebagai buruh serabutan sembari waspada jika ada polisi yang berpatroli. Yang dimana Tom ini adalah seorang imigran gelap. Jika tertangkap, dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Seminggu kemudian, tibalah waktunya Tom mengambil KTP-nya di markas bos Triad. Di sana, Tom melihat mereka sedang asik menghitung uang yang sangat banyak milik si bos. Bos pun menyerahkan KTP-nya kepada Tom. Tom yang marah karena KTP-nya itu palsu. Tom meminta kembalikan uangnya saja. Namun asisten si bos bernama King bilang itu akibat menolak permintaan si bos, lalu mengusirnya. Dasar tolol. Tom yang tidak terima pun langsung mencuri kantong uang milik si bos. Dan terjadilah kejar-kejaran di jalanan. Tom pun langsung kabur ke bangunan kumuh di tengah kota. Tempat itu bernama Kota Tembok. Di sana adalah wilayah kekuasaan gangster lain. King yang tahu itu wilayah musuh tidak bisa masuk mengejarnya ke dalam sana. Kembali ke Tom, alih-alih mengambil kantong uang, isinya malah narkoba. Tom berencana menjual benda tersebut ke bandar. Bandar yang melihat itu langsung menghajar Tom karena berani berjualan di wilayah mereka. Tom didatangi salah satu pemimpin di wilayah tersebut, langsung menyerang Tom dengan pisau. Karena Tom berani nyelonong masuk ke markas musuh tanpa salam terlebih dahulu. Melihat musuh yang terus berdatangan, Tom memakai jurus andalannya, yakni jurus kaki 1000. Hingga Tom menyandera pria tua, tukang pangkas rambut. Ternyata dia bukan pria biasa, dia adalah klon bos besar penguasa Kota Tembok. Klon menyuruhnya segera pergi. Jangan pernah mencoba menjual barang itu lagi di sini. Tom yang beristirahat di atap genteng, warga di sana memberikan makanan dan minuman untuknya. Meskipun wilayah miskin, tapi solidaritas mereka sangatlah kuat, saling tolong-menolong antar sesama. Klon bertanya, kenapa dia belum pergi juga? Tom menjelaskan kalau dia habis ditipu dan dia perlu uang untuk membuat KTP agar bisa bekerja di sini. Klon bilang, serahkan kantong itu kepadanya. Malamnya, Klon masuk ke kamar bos Riyad mengembalikan barang tersebut. Dia meminta jangan sering menindas orang yang lemah, kau harus membayar apa yang menjadi haknya. Pria bertopeng ini bernama Up, membantu mengobati luka Tom. Pria yang tadi menyerang Tom bernama Sin, tangan kanan Klon. Dia memberitahu kalau bos Riyad tidak akan lagi memburunya karena bantuan dari klon. Di sana, mulailah Tom bekerja sebagai buruh serabutan dengan semangat dan giat dalam bekerja. Setelah bekerja seharian, Tom hanya makan roti untuk makan malamnya. Klon memanggilnya, dia akan mentraktir makanan yang paling enak di tempat ini. Klon bertanya untuk apa dia datang ke sini. Tom bilang dia ke sini untuk mencari pekerjaan demi merubah nasibnya. Klon menyuruh anak buahnya membersihkan loteng agar Tom tidak tidur di atas genteng lagi.
Saat Tom mengantar barang, ternyata tempat itu adalah tempat PSK. Tom melihat anak kecil yang sedang menunggu ibunya di sana. Di sana mereka melihat sang ibu dipukuli suaminya, meminta uang untuk membeli narkoba. Besok harinya, Tom melihat wanita itu sudah tewas tergantung, disaksikan anaknya yang terdiam kaku. Melihat ibunya sudah tewas mengenaskan. Tom bertanya, kenapa tidak ada yang peduli? Klon bilang, kota ini dihuni para orang buangan dan wilayah yang kotor. Para aparat tidak ingin ikut campur di kota tembok ini. Malamnya, Tom ingin menghajar pria brengsek itu yang sudah membunuh istrinya. Di sana, ternyata Tom tidak sendirian. Dia melihat orang lain berniat melakukan hal sama. Mereka pun bekerja sama untuk menghajar pria brengsek ini, memberikan pelajaran untuknya. Setelah selesai, Tom berkenalan dengan teman baru bernama Master, dan sejak itulah mereka menjadi teman akrab. Klon menyerahkan biaya sewa kota tembok kepada bosnya bernama Bos Topan, si pemilik tanah. Bos Topan sudah menganggap Klon sebagai saudaranya sendiri. Topan sendiri masih berambisi menghabisi keluarga Jim, mantan musuhnya dulu, karena dia sudah membunuh anak dan istrinya. Topan tidak akan tenang jika semua keluarganya Jim belum mati sampai tak tersisa. Tom mendatangi Klon meminta izin untuk tinggal di sini selama mungkin. Sejak kecil, dia hidup di panti asuhan dan tidak pernah punya rumah untuk pulang. Tom memintanya untuk dijadikan anak buahnya saja agar bisa tetap tinggal di sini. Mereka pun berkumpul membahas sejarah awal mula kota tembok. Di sini adalah tempat para gangster berebut wilayah tersebut menjadi medan perang. Tersisa 2 gangster terkuat yang bertarung sampai akhir. Pertarungan itu adalah Klon melawan Jim, pria yang dijuluki sebagai raja pembunuh. Liu, bos Jim, menggunakan cara licik dengan menyandra anak dan istri Topan dan membunuh mereka. Perang itu terjadi selama 7 hari 7 malam. Pada akhirnya, pertarungan mereka dimenangkan oleh Klon. Klon memperkenalkan anak buah barunya kepada Bos Topan dan Bos Harimau. Mereka membahas anak dari Jim, kabarnya dia berada di Hong Kong. Bos Harimau pun juga punya dendam kepada Jim, karena dia sudah membuat matanya buta saat perang dulu. Kita diceritakan pada masa lalu, Klon adalah sahabat baik Jim. Namun karena memiliki bos yang berbeda, mereka pun terpaksa harus saling bertarung demi menjalankan tugas mereka masing-masing. Mereka yang sudah bertarung selama 7 hari sadar perang ini tidak akan berakhir jika mereka berdua masih hidup. Salah satu dari mereka harus ada yang mati untuk mengakhiri perang ini. Mereka pun punya ide untuk bertarung sambil menutup matanya agar mereka tidak segan-segan untuk menyerang. Sebelum itu mereka membuat janji, salah satu di antara kita mati, maka kita akan menjaga impian yang telah mati bersamanya. Klon mengamankan istri Jim dari kejaran bosnya, dan ternyata Tom adalah anak kandung Jim. Dia sudah berjanji kepada Jim untuk melindungi keluarganya. Bos Riyad yang sedang makan melihat Bos Topan dan langsung menemuinya. Ia menawarkan harga mahal untuk tanah wilayah kota tembok yang ada di pusat kota. Topan menolaknya karena itu wilayah Klon, saudara angkatnya sendiri. King menyebutnya tolol. Riyad bilang, "Kau mencari seseorang kan? Aku tahu orangnya. Dia adalah Tom, anak buah Klon, yang sudah kau anggap sebagai saudara sendiri. Malah membohongimu seperti orang tolol." Klon menyuruh anak buahnya untuk membawa kabur Tom sejauh mungkin. Mereka sudah tahu kalau Tom adalah anak dari Jim dan akan balas dendam. Tom menolak, dia disuruh pergi dari sini. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ayahnya. Seumur hidupnya, dia tidak pernah mengenal ayahnya. Mereka pun terlambat. Bos Topan dan Bos Harimau beserta anak buahnya sudah tiba di sana.
Saat ingin dihabisi, klon menghentikannya. Klon mengusirnya dari sini dan jangan pernah datang kembali. Topan yang tidak terima langsung membacok klon dan juga menusuk Tom hingga perutnya mulus ekstrim. Klon menyuruhnya berhenti untuk balas dendam. Masa lalu biarlah berlalu, itu tidak akan merubahnya. Topan mendatangi markas bos Riyad meminta bantuan mereka untuk menangkap Tom dan akan memberikan apapun yang mereka mau. Keesokan harinya, bos Riyad sudah tiba di kota tembok bersama anak buahnya ingin membawa Tom. Bos Riyad meminta serahkan Tom dan mereka akan pergi dari sini. Wilayah ini akan menjadi milik mereka. Karena posisi Tom sudah diketahui, mereka pun saling bertarung. Ya, ternyata King memiliki kemampuan ilmu kebal terhadap senjata dan sangat mustahil untuk dilukai. Klon yang melihat anak buahnya terdesak lalu menghajar Riyad dan juga mengurung King bersamanya. Klon mengorbankan nyawanya untuk menepati janjinya kepada sahabatnya Jim demi melindungi putranya. Klon menyuruh anak buahnya membawa Tom pergi dari sini segera. King yang marah karena dikurung membacok punggung Klon dengan brutal. Ya, akhirnya mereka pun berhasil mengeluarkan Tom dari kota tembok. Dan Tom diamankan polisi untuk dibawa ke rumah sakit. Besoknya, Topan dipaksa untuk menjual tanahnya dengan harga murah kepada bos Riyad. Dia sudah memaksa para pemilik tanah lain menjual tanahnya dengan cara kekerasan dan mengancam keluarganya. Mereka pun terpaksa menurutinya. Namun, Topan yang tidak sudi menjual tanahnya, King langsung mengurungnya di kandang babi. Beberapa anak buah yang lain mendukung King mengambil alih menjadi bos baru. Sekarang kondisi bos Riyad sedang sakit setelah pertarungan melawan klon. Malamnya, King yang berhasrat menjadi pemimpin baru mendatangi bos Riyad untuk membunuhnya. Mumpung si bos sedang lemah. Kini, King lah yang menjadi bos baru yang memimpin sekarang. Para penghuni di sana pun diusir dan dijadikan markas baru mereka menjadi gerbong narkoba. Tom yang sekarang ada di kantor polisi dibebaskan oleh mereka karena melihat akta lahirnya bahwa Tom lahir di sini. Orang tuanya asli penduduk Hong Kong. Polisi itu akan membuatkan KTP untuknya. Tom yang sudah pulih mendatangi mereka bertiga mantan anak buah klon. Mereka pun akhirnya reunian kembali. Mereka melihat mahjong berbentuk kota tembok. Mereka sadar bahwa Tom pergi untuk membalaskan kematian klon dan menyelamatkan para penduduk. Tidak tinggal diam, mereka pun datang untuk membantu Tom untuk bertarung bersamanya.
睇小我哋啊？明㗎啦。我頂！ Tom kesulitan melawan King karena kemampuannya yang sangat merepotkan. Mereka berempat pun bekerja sama untuk melawan King. Ya, kekuatan ilmu kebal menjadi hilang karena menelan patahan pisau tadi. Meskipun badan luarnya keras, namun organ dalamnya adalah kelemahannya. Mereka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyerang secara bersamaan, secara bertubi-tubi. Shin pun akhirnya memberikan serangan terakhir dan menikamnya untuk membalaskan kematian bos mereka. Dan berakhirlah sudah perjuangan mereka untuk membalaskan dendam dan juga menyelamatkan para penduduk di kota tembok. Dan hidup seperti biasanya, kembali menjalani hari-harinya di kota tembok dengan damai kembali. Tamat. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah kadang kita berpikir kebahagiaan adalah hal yang mustahil. Padahal jika kita pahami hidup kita masih jauh lebih baik dari orang yang di bawah kita. Maka bukan karena bahagia kita baru bersyukur, tapi karena kita bersyukur maka kita akan bahagia. Sekian dari saya Tom, mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Bulu hidung, kukang Arab. Cuau.